Nah, sekarang saya di gerbang kopi, di Pasar Lama ini ya. Ya, Pasar Sayati Lama. Lagi mau sharing-sharing guys, ya, sama pengusaha kopi. Perkenalan dulu dong. Iya, Namanya siapa? Nama Lokasinya saya di mana? Raihan. Rehan. Kalau lokasi kopi ini tuh di Jalan Pasar Sayati Lama nomor 49. Oh, tempat kopi. Ya, nggak jauh lah ya dari Kopo, Jalan Kopo, dekat. Masih dekat ke sini. Ini pernah ada nggak yang bikin konten di sini kayak teman-teman YouTube? Sering mungkin ya? Kalau teman-teman ada, cuman nggak terlalu inilah, paling konten-konten kayak TikTok, IG kayak gitu doang. Kalau teliti ini gini, Mas apa tadi? Raihan. Mas Rehan. Gini Mas Rehan ya, jadi teliti ini kami lagi bikin channel baru ya. Ini kami khususkan untuk satu desa Sayati. Ya. Jadi saya ingin teliti ini akhirnya nanti menjadi TV-nya warga Sayati. Nah, jadi misalkan kegiatan apa aja boleh, mau kegiatan kerja bakti, mau jual beli mobil, Ya. atau promosi usaha segala macam boleh. Ya. Makanya nanti kalau di gerbang kopi ini ya, misalkan bisa menjadi sentra para pelaku usaha kan keren juga. Ya. 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 Gampangannya mau dapat info tentang saya datang guys ke gerbang kopi. Datang ke gerbang kopi. boleh datang ke sini kemari. Untuk gerbang kopi ini dari sajian kopinya kopi apa aja? Mulai harga berapa? Kalau dari harga termurah tuh kita ada espresso. Espresso tuh dimana dia pure kopi tanpa campuran apapun, yang diolah menggunakan mesinnya ada langsung. Oh gitu ya. Jadi cuman kurang lebih itu tuh 30 mili pure kopi, yang kalau kata orang-orang sebut mah memang pahit gitu. Pahit ya. Ya. Gak ada gulanya berarti ya? Nggak pakai apapun. Pure itu kopi ya. Saya pernah memang ya. Kapan itu ya? Saya kan orang desa. Ya. Ya kan? Waktu itu ke kafe ya, temen saya kan punya ini ya apa? Penggorengan kopi itu apa namanya? Oh, disebutnya tuh yang disangrai itu ya? Nah, sangrai. Ya. Itu kan ada alatnya ya. Ada alatnya. Sehingga apa dari jenis-jenis kopi tadi jadi apa disangrainya itu misalkan pada beberapa derajat Celcius Ya, atau kepanasannya apa? Ada yang medium, ada yang high, betul. ada medium to dark. Itu tergantung kopi shopnya yang makanya pesen. kan itu kan untuk apa ya, menciptakan sebuah cita Ya, rasa cita kan rasa, begitu. rasanya Ya. dari situ bisa. Nah, kalau orang dulu mah digoreng aja di Goreng aja. Sekarang udah modern. Di roasting ya? Ya, di roasting. di roasting istilahnya ya. Istilahnya di Ngerti roasting. juga itu istri saya. Ya di roasting ya. Jadi di situ akan apa ya? Kita bisa menciptakan cita rasa sesuai dengan kopi-kopinya, Ya. ya kan? Selain espresso, kopi apa aja yang ada di sini? Ada espresso, kalau di manual tuh kita ada V60, ada Japanese, ada Vietnam drip, ada Americano juga. Itu yang biasa. Kalau pure orang-orang pengen nyoba gimana sih rasa kopi, biasanya pesennya itu gitu. Cuman kalau anak muda sekarang lebih suka es kopi susu, hazelnut, karamel, ya yang dicampur sama susu lah rata-rata. Kalau anak muda sekarang kayak Rata-rata gitu. begitu ya. Ya, begitu. Tapi kalau memang penikmat kopi itu tadi ya, istilahnya nggak ada rasa-rasa lain. Tidak ada rasa lain, pure kopi. Jadi Ya. Torabika ya wis, kopi Torabika ya wis. Ya, Jadi kayak cara minumnya juga itu kan harus di aromanya dulu kan ya. aromanya dulu dicium. Bener nggak ini aroma kopi kan gitu? Takutnya bukan ya. Kayak gitu. Terus gini Mas ya, menurut sampean di saat ini channel kami ini ya
saya peruntukkan untuk warga. Kira-kira menurut saya ini apa? Soalnya TV saya ini harapan saya memang lebih memfasilitasi pelaku usaha yang ada di sini ya. Silakan bikin liputan sendiri ya. Nanti tinggal jadinya dikirim ke channel saya ya. Nanti ada adminnya. Menurut saya ya apa kira-kira? Lebih ke sebenarnya buat usaha-usaha di sini gitu ya. Iya. Karena usaha tuh dimulainya tuh memang nggak gampang. Ya. Dan mungkin orang-orang mikirnya kayak kayaknya nih kalau usaha ini nggak akan berhasil, usaha ini nggak akan berhasil. Tapi kalau dicoba kan nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Apalagi sekarang sama teknologi udah modern gitu ya. Nggak menutup kemungkinan kalau dia mengikuti kemodernan itu dari namanya sosial media, dari konten ini tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu kan buat dia terkenal atau berkembang. Gitu sih sebenarnya mah. Harus mengikuti tren juga. Jadi intinya memang pelaku-pelaku usaha tadi menurut saya usaha apapun apapun ya, karena sudah trennya seperti ini. Trennya seperti ini, mengikuti trennya di sosial media itu harus lebih bergerak di sosial media juga. Lebih bergerak. Ya. Makanya harapannya kan gini ya. Kan juga nggak banyak orang juga ya yang paham tentang channel YouTube macam ya, bagaimana bikin ini ya, bagaimana bisa di-up di channel YouTube. Nah, dari sinilah ya. Jadi channel Teliti ini hadir ya. Kami betul-betul ingin jemput bola ya. Jadi keinginan masyarakat, misalkan ini kan udah mau puasa nih, ya. Misalkan toko-toko, warung ya. Misalkan dia ingin memperkenalkan usahanya kan, menurut saya kan efektif juga kan ya. Efektif juga di channel ini bisa gitu. Kalau ada yang mau nggak ngerti apapun bisa langsung ke channel ini. Nah, benar. Buat ngembangin usahanya bisa itu. Iya. Jadi misalkan nanti kalau misalkan jualan-jualan yang kan bisa kayak layanan antar ya. Atau misalkan kalau di kafe ini ada nggak kayak kegiatan ada gitar tapi ada yang putus gitarnya ini. Ada yang putus ya, itu terlalu sering dimainin. Saya mau main ini, katanya putus, sering dimainin putus. Ada nggak misalkan acara spesial, misalkan event? Sebenarnya tuh kalau di kafe ini karena saya suka otomotif nih. Oh, jadi gitu. Ya, jadi kadang suka teman-teman yang suka motor-motoran tuh sering pada nongkrong di sini. Kayak kemarin sempat bikin event di sini di mana anak-anak motor tua. Bikin event di sini kayak bikin live musik. Oh, begitu ya. Ya, kayak di sini ngeramein Desa Sayati juga lah sebenarnya, biar lebih hangat, lebih ramai gitu kan. Apalagi untuk yang usaha-usaha kan mungkin sekarang juga jadi kebantu gitu. Iya. Nah, jadi kalau memang nanti ada event-event seperti itu ya, misalkan karena ini ada televisi channel ya, bagaimana kalau misalkan ada acara itu diinformasikan di ini? Bisa ya. Jadi misalkan Pak Ari, ini saya mau ada event tanggal sekian ya, ini teman-teman mau bikin acara begini ya. Ayo guys. Ayo guys. Ini bukan hanya sebagai pemotor aja yang bukan. Kalaupun ada kegiatan teman-teman lagi ngumpul ya, teman-teman otomotif ini juga nggak menutup kemungkinan yang lain, please. Yang lain, ya kan bisa ikut berbagi bisa juga, nggak menutup kemungkinan harus anak-anak motor, enggak juga. Nah gitu. Nggak juga, siapapun itu bisa. Intinya nggak eksklusif. Nggak eksklusif. Ini kopi apa ini? Kalau ini Americano. Ya. Nyoba jeruput Americano guys. Coba aja. Pahit. Mantap guys ya. Jadi seger. Seger sedap. Terus gini lagi Mas ya. Saya kan juga
menyoroti ya, sekarang itu banyak anak-anak yang ingin punya usaha, ya kan? Nah, kadang-kadang kayak misalkan Karang Taruna, ya, atau kelompok-kelompok usaha lah ya. Kadang-kadang mendapat bantuan ya untuk usaha, tahu-tahu dijual aja. Ah, iya iya. Ya, katakanlah misalkan dapat bantuan apa tambal ban, ya, terus dapat bantuan misalkan untuk ternak lele, itu kadang-kadang hanya sekali terus total. Nah dari sini Tiliti ini gampangannya bisa, harapan saya bisa menjadi sebuah solusi ya. Bagaimana di saat menerima bantuan ya, itu ada kewajiban setiap minggu harus bikin konten. Iya iya. Ya jadi apa kemungkinan usaha ini akan berkelanjutan karena ada ketentuan harus berkonten. Jadi nggak ada istilah, waduh baru can usaha terus tahu-tahu lelenya misalkan bocor, ikannya hilang semua. Hilang diambil orang. Jadi harapan saya Teliti ini sebagai pemodelan ya. Jadi kalau teman-teman memang ingin maju ya, mari usaha itu betul-betul diprogramkan ya dan harus jujur. Ya. Ya. Jangan sampai Sudah dimodalin ya terus pergi. Kan kita melihat Kang Deddy Mulyadi ini kan keren, ya kan? Ya. Atau juga Prabowo ini juga pingin ya di Indonesia ini nggak ada rakyat miskin lagi. Nah berarti di sini kan anak-anak muda itu kan harus punya jiwa entrepreneur, berkembang. Ya kan harus berkembang. Nah disitulah harapan saya bisa fasilitasi untuk mendapatkan bantuan ya, asal ada komitmen untuk jujur ya. Dan kesiapannya untuk bikin konten setiap minggu di channel ya. Nah, sehingga di saat saya misalkan saya minta Kang Deddy, ini misalkan teman-teman yang mau usaha ini misalkan kita kumpulkan di gerbang kopi di sini misalkan. Misalkan ada rencana ada beberapa kelompok usaha. Saya pinginnya begitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada beberapa kelompok usaha ya yang mau usaha apa saja, ayo kita minta Kang Deddy. Bareng-bareng ya. Jadi intinya Kang Deddy kami siap untuk maju ya dengan teliti ini harapan saya ini sebagai percontohan Kang Deddy. Jadi biar anak-anak yang mendapatkan bantuan tadi bikin konten setiap minggu sehingga kemungkinannya untuk berhasil itu ada sedikit kepastian lah ya. Jadi daripada menerima bantuan terus selesai. Udah aja, beres. Beres aja udah segitu. Kira-kira apa menurut sampean? Bagus sih itu. Salah satu buat memotivasi juga. Motivasi juga anak-anak yang bingung dia mau ngapain ini. Dengan adanya channel ini mungkin bisa kebantu kan. Jadi ayolah bareng-bareng gitu kan. Nah, harapan saya emang begitu. Ya. Jadi jangan takut ya di saat mau usaha itu memulainya. Ya. Yang rata-rata di situ. Ya. Di saat misalkan saya mau usaha ini jalan apa enggak ya? Jalan aja belum kok. Jalan aja belum. Karena aja. Memang saya juga tahu dari temen tuh usaha yang bagus tuh ya usaha yang dijalani, yang dicoba gitu. Ya iyalah. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang saya kan gini ya. Di saat misalkan Pak saya kira mau usaha apa Pak ya, laku nggak Pak kira-kira? Ya kalau gitu nggak akan tahu. Jadi di saat rezeki tadi itu gamanya tidak akan tertukar ya. Di saat memang kamu punya hoki misalkan pengen usaha, awali. Ya jangan ada rasa takut begini begitu ya. Soalnya apa? Di saat kita mengawali dan melakukan dan menjalani kan nanti kan tahu ada permasalahan apa aja ada ya. Di situ perlu ada solusi ya, perlu ada kreasi, inovasi, jalan keluarnya kan gitu ya. Ya saya terima kasih sekali nih Mas Rehan ya, semoga dari konten-konten yang kami lakukan ini ya saya memang intinya saya minta kepada pemerintah ya respon kreatif yang seperti ini. Ya. Di saat saya ini sebagai pensiunan ya masih punya semangat ya untuk mengajak anak muda dengan mengawali sebuah usaha. Ya.
pastinya di saat Anda mau usaha itu kan modal gitu, ya kan? Iya, modalnya mana? Modalnya mana? Soalnya saya pernah ya ke dinas sosial ya. Ya mungkin dari dinas sosial itu kurang tim kreatifnya ya. Sehingga di saat mau memberikan bantuan tuh bantuan yang kayak apa yang ada kemungkinannya itu terus berhasil. Nah, di sinilah harapan saya dengan adanya teliti ini ya, karena dia menerima bantuan dan siap untuk melaporkan secara online. Nah, ini kan bisa lebih terpantau. Dari dinas kan cukup melihat hasil kontennya. Iya, kontennya, hasil dari kontennya itu. Jadi usaha ini jalan nggak? Benar kan? Nah, semoga aja lah dari teliti yang ada di Sayat ini, harapan saya bisa menjadi percontohan ya, juga terkait dengan pelaku usaha yang di sini ya, monggo ya, nanti saya akan bikin brosur ya, akan saya berikan ke toko-toko warung di sini ya. Please mau bikin konten sendiri atau misalkan mengundang Pak Ari untuk nge-vlog. Ya. Jadi bisa ya. Jadi kalau misalkan bikin konten sendiri itu gampangannya costnya nggak mahal-mahal lah. Ya mungkin nggak tahu 10.000 atau berapa ya. Tapi kalau manggil Pak Ari mah beda. Iya. Soalnya kan ngevlognya agak lama dan lagi bisa menjelaskan product knowledge usahanya, ya profil usahanya, bisa lebih clear lagi kan gitu ya. Atau mungkin bisa nanti misalkan di kafe sini kita adakan misalkan lomba nyanyi balita. Ya, balita. Kan bisa jadi kan? Iya, ya. Bisa jadi. Jadi di saat nanti lomba tadi, misalkan hadiahnya, misalkan makan bakso di apalah, atau misalkan makan apalah dapat apalah. Jadi mempromosikan UKM. Ya, misalkan lomba selfie karena anak-anak misalkan dapat boneka. Di sini kan ada kampung boneka. Kampung boneka ya, ada. Ya kan? Misalkan kalau untuk remajanya misalkan dapat batik ya, kan di sini ada kampung batik. Ya. Nah, itu bisa menjadi inovasi. Jadi bikin satu kegiatan tuh hadiahnya tidak harus uang. Nggak harus uang. Ya kan? Ya. Nah, harapan saya ini menjadi sebuah inovasi lah ya, sebuah kreatif ya. Ternyata berkegiatan itu di saat sudah ada channel YouTube begini, kemungkinannya untuk mencari sponsor gampang. Ya, karena apa? Karena feedback yang kita berikan kepada sponsor kan viral di YouTube. Nah, seperti itu. Ya. Oke, mungkin untuk anak-anak muda, monggo kira-kira apa yang mau disampaikan Mas Rehan? Apa ya? Buat anak-anak muda, kopi tempat untuk kreasi anak muda gitu. Ya, bisa. Jadi Gerbang Kopi karena di sini kita punya jargon juga. Apa? Temukan inspirasimu di sini. Karena sambil ngopi kita sambil menemukan inspirasi apa gitu kan. Jadi jangan takut memulai lah. Jangan takut memulai. Jadi nanti gini Mas Rehan ya, khusus untuk Mas Rehan ini ya, saya bisa nanti misalkan setiap malam minggu atau gimana kita bikin konten. Ya. Jadi biar teman-teman nanti misalkan biar ya saya bukannya ini ya. Kira-kira kalau misalkan setiap malam minggu saya bikin konten, kira-kira bisa menunjang keramaian di sini apa enggak kira-kira? Sebenarnya tuh kalau di sini nggak bergantung pada hari. Oh gitu ya? Nggak bergantung pada hari, random. Kadang hari ini malam ini rame, kadang besoknya rame, kadang besoknya lagi rame. Oh gitu nggak tergantung ya, karena kalau misalkan temen-temen kayak, nggak bisa ke sana, bisanya besok nih, kayak gitu. Atau gini aja, ya nanti kan saya kasih kontak person ya. Ya boleh. Mas Heri, ini ada teman-teman komunitas, ya bisa. Pinginnya di-up di YouTube. Nah, berapa Pak Ari? Itu bisik-bisik ya. Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik aja itu. Harapan saya nanti seperti itu kan, bisa jadi kan misalkan ada tamu jauh atau gimana ya, Kemer bisa sampai informasikan ya. Ya bisa. Jadi nanti untuk teman-teman yang nongkrong di sini ya, menghendaki di-up di YouTube agar punya kenangan bisa guys. Ya bisa juga. Siapa tahu misalkan ada udah ulang tahun ya. Ya ada event atau apa mungkin ya. Nah, acara apalah. Sehingga bisa dikontenin di YouTube ya. Kalau sudah dilihat YouTube kan dilihat kapanpun kan bisa. Jangan hilang. Jejak digital itu.
Oke ya. Keren ini ya jargonnya di gerbang kopi ini ya. Jadi sambil ngopi tumbuhkan inspirasi. Temukan inspirasimu di sini. Oke, mungkin sementara itu aja dulu Iya. ya. Ya, Ya, kita seruput dulu. boleh. Kita coba dulu. Oke guys, Mantap. kita lanjut nanti ya pada event-event berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.